Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk materi Matematika Peminatan kelas 11 semester 2 yaitu untuk bab lingkaran. Di sini isinya nanti hanya review materi saja, jadi tidak ada latihan soalnya. Oke, yang pertama adalah tentang rumus jarak, yaitu jarak antara dua titik. Kalau saya punya titik A yaitu x1, y1 dan titik B, x2, y2, maka rumus jarak titik A ke B, saya notasikan D untuk distance atau jarak, adalah akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Sedangkan jarak titik ke suatu garis adalah jaraknya, di sini saya beri mutlak karena jarak itu tidak mungkin negatif. Jadi jaraknya adalah mutlak dari, silakan persamaan titiknya ini dimasukkan ke persamaan garis, jadi dia akan menjadi A x1 ditambah B y1 ditambah C, kemudian masih dibagi dengan koefisiennya x dan y yang dikuadratkan, yaitu akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran, di sini saya bedakan dua. Yang pertama, yang berpusat di 0,0. Apabila pusatnya 0,0 jari-jarinya R, maka persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tetapi pada kenyataannya, persamaan lingkaran itu kan pusatnya tidak selalu 0,0. Ada juga yang pusatnya itu adalah A, B. Maka dalam bentuk baku, persamaan lingkarannya adalah mirip seperti sebelumnya, bedanya kalau tadi hanya x kuadrat, sekarang x-nya diganti dengan x min A karena pusat di A, dan y-nya diganti dengan y min B. Jadi persamaan bentuk bakunya adalah x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan bentuk baku ini apabila kita uraikan, jadi ini kita kuadratkan, kemudian kita bawa semua ke satu ruas, nanti akan kita peroleh menjadi persamaan bentuk umum yang notasinya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Apabila kita diberikan persamaan bentuk umum seperti ini dan kita diminta untuk mencari pusat dan jari-jari, maka teman-teman bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna atau bisa juga menggunakan rumus, yaitu pusatnya nanti adalah min setengah dari koefisien x, berarti min A per 2, dan y-nya adalah min setengah koefisien y, berarti min B per 2. Sedangkan untuk jari-jari akan bisa diperoleh dengan akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Berikutnya, kita masuk ke materi posisi titik terhadap lingkaran. Apabila saya punya titik A dengan koordinat x1, y1 dan saya punya sembarang persamaan lingkaran, di sini saya tulis dalam bentuk umum, maka yang dimaksud dengan kuasa titik A terhadap lingkaran, di sini saya notasikan KA, itu adalah silakan persamaan titik ini disubstitusi ke persamaan lingkaran. Jadi akan kita peroleh x1 kuadrat tambah y1 kuadrat tambah ax1 tambah by1 tambah c. Ini nanti hasilnya adalah angka. Kemudian kita bandingkan apabila KA ini yang tadi sudah kita hitung itu hasilnya kurang dari 0, berarti kesimpulannya titik itu ada di dalam lingkaran. Apabila dia pas sama dengan 0, berarti titiknya pas terletak pada lingkarannya. Sedangkan kalau kuasa titiknya itu bernilai positif atau lebih dari 0, berarti kita simpulkan bahwa titiknya berada di luar lingkaran. Kalau tadi kita sudah mereview untuk posisi titik terhadap lingkaran, berikutnya kita review posisi garis terhadap lingkaran. Misal saya punya sembarang persamaan garis, silahkan nanti dibawa ke dalam bentuk Y sama dengan berapa X ditambah berapa. Dan untuk persamaan lingkarannya di sini saya tulis dalam bentuk umum, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c sama dengan 0. Cara menentukan posisi garis terhadap lingkaran adalah silahkan substitusi persamaan garis tadi, karena tadi sudah kita buat dalam bentuk y sama dengan, silahkan substitusi ke persamaan lingkaran, nanti akan didapatkan persamaan kuadrat dalam variabelnya sekarang menjadi variabel x. Setelah itu silahkan hitung nilai diskriminannya. D, ingat diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kesimpulannya adalah apabila D-nya itu nilai positif, artinya garis memotong lingkaran di dua titik. Sedangkan kalau D-nya pas sama dengan 0, artinya garis itu menyinggung lingkaran. Tetapi apabila D-nya itu bernilai negatif, artinya garis tersebut tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran.
Berikutnya adalah tentang persamaan garis singgung. Sebelum kita masuk ke persamaan garis singgung, ingat kembali, dua buah garis itu dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Sedangkan dia akan tegak lurus kalau gradiennya dikali hasilnya min 1. Atau kita bisa bilang gradien garis untuk M1 nanti adalah min 1 per M2. Dan kalau saya punya persamaan garis diketahui gradiennya M, lalu melalui suatu titik X1, Y1, nanti persamaan garisnya adalah kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Persamaan garis singgung lingkaran Z sendiri saya bedakan menjadi dua kasus. Yang pertama apabila diketahui dia melalui sebuah titik, di sini saya notasikan X1, Y1. Apabila persamaan garis ini melalui titik, silahkan nanti dicek terlebih dahulu posisi titik terhadap lingkaran tersebut. Apakah titik itu ada di dalam, di luar, atau pada lingkaran? Apabila titik itu ada di dalam lingkaran, maka kesimpulannya adalah tidak ada garis singgung yang memenuhi. Karena kalau titiknya di dalam lingkaran, kita mau bikin garis, pasti garisnya akan memotong lingkaran itu, bukan menyinggungnya. Tetapi apabila titik tersebut setelah kita cek, ternyata dia berada pada lingkaran, maka kita bisa menggunakan rumus bagi adil. Tergantung dari persamaan lingkarannya ya. Kalau misal persamaan lingkarannya pusatnya 0,0 jari-jari R, berarti nanti persamaan garis singgungnya, kalau ada kuadrat kita pecah jadi X kuadrat diganti dengan X1X, Y kuadrat diganti dengan Y1Y. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tetapi apabila lingkarannya pusatnya A, B, jari-jarinya R dalam bentuk baku, berarti sama seperti sebelumnya, kalau kuadrat nanti kita pecah yang satu adalah X1, yang satunya lagi adalah variabel X. Jadi, X min A kuadrat akan kita ganti jadi X1 min A dikali X min A. Y min B kuadrat diganti jadi Y1 min B dikali Y min B, dan R kuadratnya tetap R kuadrat. Apabila persamaan lingkarannya disajikan dalam bentuk umum, yaitu dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 seperti ini, maka persamaan garis singgungnya X kuadrat jadi X1X, Y kuadrat jadi Y1Y. Nah, untuk yang X pada AX ini, nanti kita bagi dua, lalu kita jumlahkan antara variabel dengan X1-nya. Berarti nanti AX itu diganti jadi A per 2 dikalikan X1 plus X. Begitu pula yang BY nanti akan diganti menjadi B per 2 dikalikan Y1 plus Y. Konstanta C-nya tetap plus C sama dengan 0. Selanjutnya, kalau titiknya berada di luar lingkaran, tidak ada rumus cepatnya seperti pada lingkaran tadi, melainkan kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Apabila titik X1, Y1 ini terletak di luar lingkaran L, maka garis singgungnya diperoleh dengan cara yang pertama silakan buat garis bergradien M melalui titik A, yaitu yang tadi kita sudah dapatkan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kemudian silakan dibikin menjadi Y sama dengan, supaya setelah itu silahkan disubstitusi persamaan garis tadi ke persamaan lingkarannya. Nanti akan teman-teman dapatkan persamaan dalam bentuk X. Lalu silakan cari nilai M-nya dengan membuat nilai diskriminan pada langkah kedua tadi sama dengan 0. Tujuannya, karena kita mau mencari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu diskriminannya sama dengan 0. Lalu setelah ketemu nilai M yang dari langkah ketiga tadi, silakan bisa kita substitusi balik ke persamaan pertama. Nanti akan kita dapatkan persamaan garis singgungnya. Berikutnya kasus kedua, kalau misal diketahuinya bukan melalui titik, tetapi diketahui dia punya gradien M. Untuk persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jarinya R, nanti rumusnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ya, di sini plus minus, karena nanti persamaan garisnya ada 2. Begitu pula untuk persamaan lingkaran yang pusatnya A, B, rumusnya mirip seperti yang atas, bedanya kalau pusatnya A, B, setiap ada X kita ganti dengan X min A, setiap ada Y kita ganti dengan Y min B. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M kalinya X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Sedangkan apabila kita diperoleh persamaan lingkaran
yang dalam bentuk umum seperti ini, maka persamaan garis singgungnya karena cukup rumit atau cukup susah kalau dibikin rumus, akan lebih mudah kalau lingkaran ini silahkan dicari dulu pusat dan jari-jarinya. Jadi diubah dulu ke bentuk baku, bentuk yang atas ini supaya kita tahu pusat A kecil, B kecilnya berapa, jari-jarinya berapa. Lalu setelah itu kita tinggal gunakan rumus yang dari 2B yang ini, yang Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, sekian untuk review materi lingkaran. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri untuk penilaian akhir semester.